Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Hoirul Umam, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404 111112. Saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan mengajar di kelas 8 SMPIT Sinergi Islamic Boarding School dengan materi menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dan juga salawat kepada Rasulullah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Saya minta kepada Ananda Fahri Muabadi untuk memimpin ke depan. Ya, silahkan Mas Fahri. Ya semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Fahri. Alhamdulillah setelah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Selapa ingin memeriksa dulu kerapihan pada diri kalian, bajunya yang belum dimasukin. Atau bukunya disiapkan di atas meja sebelah pinggir ya. Bukunya boleh disiapkan terlebih dahulu. Ya, buku. Nah, kalau sudah rapi, Bapak akan mengabsen dulu ya keadaan teman-teman pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ahmad Fahri Muabadi. Hadir, Fahri. Amira Arya Afifah. Hadir. Arkana Bima Arya Mulyawan. Izin kenapa? Sakit. Ya, kita doakan Bima semoga cepat sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Indah. Selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita membela. Semuanya diharapkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan motivasi kalian ya. Motivasi ini sudah kalian terapkan dan sering kalian lakukan di waktu TK juga waktu SD, yaitu tepuk anak soleh. Bertepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku rajin ngaji. Islam sampai mati. Muhammadur Rasulullah. Yes, oke. Semangat kalian pagi ini sudah 98%. Untuk menjadi 100%, Bapak mau tes suaranya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita akan melakukan pembiasaan ya yang kita selalu lakukan pada setiap memulai pelajaran, yaitu membaca surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak.
Sadaqallahul azim. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang amanah. Orang yang amanah pasti jujur. Setuju gak kalian? Setuju. Orang yang amanah pasti setuju? Nah, Bapak akan memberikan gambar. Coba kalian pikir, apa yang dimaksud dengan gambar yang Bapak berikan ini? Ya. Kalian bisa lihat gambarnya? Kira-kira apa ini gambarnya? Ayo. Ini kejadian apa? Mencontek. Ini kejadian apa? Dengan apa dia mencontek? Kertas yang dipegang di tangan. Ini juga ada kejadian apa ya? Mencontek. Kalau ini apa ini? Ayo. Ini penyebaran hoax di media sosial. Nah, semua ini perlakuan tidak jujur. Ya, ini gambar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama nanti pada materi kali ini. Kalau dalam cerita-cerita terdahulu, komik-komik serial yang tidak jujur itu dijuluki apa? Pinocchio, hidungnya panjang, dapat julukan apa? Tukang bohong. Di sini pertanyaan pertama, pernahkah kamu berbohong? Ayo jawab. Yang pernah berbohong angkat tangan. Ayo, Revan, kamu pernah berbohong nggak? Kenapa kamu berbohong? Takut malu salah satunya. Revan berbohong karena takut malu. Nah, semuanya pasti pernah berbohong. Apa sih sebabnya? Dosa gak sih? Atau ada gak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bohong? Gitu kan? Atau bohong boleh atau enggak? Jujur, kenapa sih kita harus dianjurkan untuk jujur? Oke, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Muslim yang baik adalah muslim yang berakhlak mulia. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur. Nah, kalau kalian kan sekarang tahu jujur itu apa? Dalilnya apa sih jujur? Kenapa sih harus jujur? Nah, ini kita akan belajar. Tujuannya pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian jujur. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk kejujuran dalam niat, perkataan, perbuatan. Kamu tahu mana yang perilaku jujur, mana yang bohong tuh, mana saat kamu berbicara jujur, mana kamu berbicara bohong, kamu tahu di situ. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori aja. Kak, saya berharap kalian mampu menerapkan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tidak mencontek, jajan tidak berbohong, bercerita kepada orang tua tidak berbohong, walaupun malu yang harus ditanggung, tetap kalian berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Saya harap seperti itu. Capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini ialah kita berharap kalian diharapkan dapat memahami ikhlas, bersyukur kepada Allah, cinta Rasul, husnuzon kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Sifat amanah dan jujur itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akhlak mulia, ya, yang menjadi tujuan pada elemen kali ini. Paham ya? Ya. Apa sih jujur itu? Jujur, pengertian dalam bahasa Arab artinya sidik. Sidik. Apa artinya ini sidik itu? Berkata. Apa Izzah? Berkata benar. Coba Indah baca ini. Jujur secara bahasa
Tidak curang. Secara istilah, Sinbi. Secara istilah jujur. Nah, jujur adalah kesesuaian antara berita dan fakta. Ngomongnya A, melakukannya A. Ya, makannya satu, bayarnya satu. Jangan makannya dua, perbuatan kan? Makannya gorengan dua misalnya, bayarnya cuma satu. Itu tidak sesuai. Maka kalau jujur itu pasti sesuai. Nah, itu. Oke, yang terakhir Raditya. Kamus besar. Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu adalah lembut hati, tidak curang dan tidak ketiduran, dan kejujuran ialah ketulusan hati, dan ketulusan hati. Oke, itu pengertian dari jujur. Sampai sini paham apa itu jujur? Paham. Dalam bahasa Arab apa itu jujur? Sidik artinya berkata benar, atau secara istilah membicarakan sesuai dengan fakta. Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya kita akan menonton, ya, menonton sedikit video pribadi jujur ya, anti korupsi yang sudah dibuat oleh Kemendikdasmen ya. Kita tonton terlebih dahulu, kalian saksikan dengan sesama, jangan ngantuk, tegakkan kepalanya. Oke. Nanti kalian ambil hikmah yang ada dalam video ini. Oh, bantu apa, Mah? Mama juga lagi bikin kue dan untuk beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bunyi dan berikan ya. Ini uang dan dasar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bune. Mau belanja? Ya, itulah video tentang anti korupsi. Korupsi bukan hanya ada di pemerintahan saja. Kalau kita dikasih uang jajan, kita juga bisa korupsi. Jadi si Dika tadi bilangnya kembaliannya harus 40.000, tapi dia bilang ke mamanya kembaliannya 20.000. Jadi korupsi bukan hanya ada di pemerintahan atau tingkat menteri, bahkan kita pun sejak dini bisa melakukan korupsi. Makanya itu harus kita cegah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ini hadis yang enggak itu nih. Sudah tidak asing lagi didengar. Pasti kalian sudah hafal ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Naspa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berkata ia jika ia berjanji ia jika dipercaya ia berkhianat. Maka sifat-sifat ini kita harus hindari. Bapak akan mengasih tugas kepada kalian semuanya untuk dikerjakan di LKPD. Kalian tugas berempat. Di sini ada tugas mencari pengertian sidik yang tadi sudah Bapak jelaskan, atau kalian bisa melihat di buku ya, gitu. Dan juga nanti kalian berpikir kritis dari kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalian bisa kerjakan bareng-bareng, oke? Fahri, gimana? Bisa? Paham semuanya? Ada pertanyaan yang sulit, Kak? Oke, sekarang kalian maju satu-satu ya. Dari kelompoknya. Kelompoknya maju satu-satu. Dari kelompok siapa terlebih dahulu? Ayo, kelompok Fahri. Siapa Fahri? Nah,
Perkenalkan, jangan senderan, majuan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri. Nama saya Radit. Nama saya Repandi. Nah, Kami akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep individu tentang asyidik. ya. Asyidik adalah kejujuran. Asyidik berarti keselarasan ucapan, tindakan, hati, serta sesuainya informasi dengan kenyataan. Kejujuran melahirkan sifat amanah. Oke, tepuk tangan, teman-teman. Isinya apa? Isinya pesannya. Isi pesan utama yang pertama agar siswa berperilaku jujur. Oke. Yang kedua. Yang kedua, menumbuhkan sifat amanah. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga menerapkan sifat asyidik. Oke. Ada teman-teman yang mau memberikan komentar dari penampilan kelompok 1? Alia, gimana? Bagus gak? Bagus. Nisa, penampilannya gimana kelompok ini? Keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Pentingnya jujur dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan. Jujur itu indah, juga akan membawa berkah. Oke, tepuk tangan. Nah, ayo lanjut. Baik dunia maupun akhirat. Ya, kesimpulan Cinbi, maju. Baca kesimpulan yang keempat dari pelajaran kita ini. Ya. Terbiasa berkata benar sesuai antara yang dibutuhkan yang dikatakan dan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulannya itu kita agar bisa terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan kata-kata dan yang akan dilakukan. Yang terakhir, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Refleksi pembelajaran. Supaya pembelajaran kita ke depannya akan lebih baik lagi, Bapak ingin mendengar komentar terus nih dari kalian. Menurut kalian, apakah sudah berjalan dengan baik pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Gimana? Sudah baik? Menyenangkan? Benar? Kira-kira apa nih yang harus diperbaiki dari Bapak nih dari awal pembelajaran pertama sampai akhir? Ada yang perlu diperbaiki gak? Apa? Hah? Suaranya kurang kenceng, suara Bapak? Has? Ya, mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Pastinya komentar-komentar kalian Bapak tunggu untuk kebaikan kita bersama supaya kita mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang kedua, ya gitu aja mungkin refleksinya, nanti komentar-komentarnya bisa disampaikan langsung ya ke Bapak ya, kalau kurang apa kurang apanya. Penutup, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa, semoga Allah menguatkan kita semua untuk memilih jalan as-siddiq, jalan kejujuran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.